Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di malam Sabtu ini. Seperti biasa kita bertemu dengan kajian kita, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Bukhari. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala muallif hadzal kitab Al-Bukhari wa Imam Ibnu Hajar Asqalani wa jami' syurrahihi wa khususan syaihi Gali Mustafa Yaqub wa jami' masyayikhina wa masyayikhikum wa walidina wa walidikum syailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita di Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu. Kitab di sini kalau zaman sekarang ya bab ilmu. Kalau di Imam Bukhari disebut dengan kitab. Kemudian di bawah kitab ada bab. Nomor hadis 114. Jadi kita sudah mempelajari 113 hadis dari Sahih Bukhari. Malam ini kita akan membaca hadis Sahih yang nomor 114. Baik. Kita cek dulu waktu sholat. Ada 38 menit. Ya, kita sampai 30 menit ke depan, 8 menit kita buka nanti tanya jawab. Ya, mohon maaf ya, jadi tidak ada laptopnya lagi dipakai. Jadi tanpa laptop. Wa bihi lahiqal ay wa bihadal isnad al-muttasil ila Imam Al-Bukhari, dengan sanadnya Imam Bukhari yang tersambung kepada Imam Bukhari sampai ke Rasulullah. Wa bihadal isnad al-muttasil ila Imam Al-Bukhari. Qala, berkata Imam Bukhari, haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Sulaiman, guru saya yaitu bernama Yahya bin Sulaiman. Yahya bin Sulaiman qala berkata, haddatsani, telah meriwayatkan kepada saya guru saya yaitu Ibnu Wahbin. Qala berkata Ibnu Wahab, akhbaroni, telah meriwayatkan kepada saya Yunus, yaitu guru saya Yunus, an Ibni Syihab, Yunus mendapatkan dari gurunya yaitu Ibnu Syihab, ya, Syihabuddin, ya, Ibnu Syihab Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab mendapatkan dari an Ubaidillah, dari Ubaidillah bin Abdullah putranya Abdullah, an Ibni Abbas, Ubaidillah bin Abdullah mendapatkan dari sahabat bernama Ibnu Abbas, yaitu namanya Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad SAW, putranya paman Nabi yaitu Abbas, yang dijuluki dengan turjuman Quran, juru bicara Al-Quran, ya, seorang ya, mufassir ternama di kalangan sahabat yaitu Ibnu Abbas, yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allah jadikan dia faqih, ya, orang yang mengerti di dalam agama Islam, wa alimhu ta'wil, dan ajarkan dia tafsir atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Qala berkata, meriwayatkan siapa Ibnu Abbas. Ini hadisnya penting ya, khususnya di bulan Maulid ini ya. Ini hadis nanti terkait dengan berbicara tentang detik-detik Rasulullah wafat. Kata Ibnu Abbas, lamma, ketika ishtadda bin Nabi waja'uhu, ketika wajah itu marid, ya, marot, ketika Nabi sudah sakitnya semakin parah. Ishtadda. Qala berkata, artinya tanda-tanda Nabi ini nggak lama lagi meninggal. Nabi sakit, jadi Nabi itu sebelum meninggal
Nabi itu merasa sakit berhari-hari. Berhari-hari. Disebutkan di dalam syarahnya di sini, Nabi itu kejadian ini, hadis ini ya, hari Kamis. Berarti kalau hari Kamis berapa hari itu sebelum Nabi wafat? Nabi wafat hari apa? Senin kan? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari. 4 hari Nabi itu sudah sakit dan parah sakitnya, ya. Parah ya, panas ya, nama orang sakit lah ya, pucat. Nabi Muhammad. Qala, Nabi kemudian bersabda. Di sampingnya Nabi, di rumahnya itu ada beberapa sahabat. Tidak disebutkan di sini siapa saja sahabatnya. Ya, sependek pengetahuan saya, di antaranya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali yang hadir itu ketika Nabi sakit pada hari Kamis. Nabi bersabda, tepatnya meminta. Nabi meminta kepada sahabat itu, "U'tuni, ya. U'tuni bi kitabin. Aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu." U'tuni, hadirkan atau beri saya, ya. Give me, beri saya. U'tuni, ya. Atau ituni ya, pas tepatnya ituni ya. Ituni di Quran itu ada ituni. Ya. Ituni bi kitabin. Beri saya kitab. Kitab di sini maksudnya ini bahasa majas. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ini majas. Ya. Maksudnya beri saya tinta, ya. Tinta. Ya. Kalau dulu kan nulisnya pakai tinta ya, dicelupin gitu kan. Dan apa di sini disebutkan? Beri saya tinta dan tulang katif. Katif ini tulang yang di belakang bahu, ya, tulang yang lebar, ya. Ini namanya katif ini. Ini kan besar ini ya, lebar nih. Nah, ini namanya katif. Ini bahu. Nah, di belakangnya ini Nabi minta itu. Biasanya ya di Arab dulu orang nulis itu yang cari tulang yang besar, yang lebar. Untuk apa? Untuk mencatat. Zaman Nabi itu dulu nulis di atas tulang. Tulang pelepah kurma ya. Nah, Nabi minta ya dihadirkan alat tulis. Yaitu berupa, ya kalau tulis berarti ya pena, ya tinta dan kertas. Kalau sekarang kertas ya, kalau dulu katif. Ya, katif itu tadi ya, tulang di belakang bahu itu, nah itu katif namanya. Kenapa Nabi minta? Nabi mau meninggal itu, minta alat tulis. Kata Nabi, aktub lakum, saya mau menuliskan untuk kalian. Ini berbicara kepada sahabat yang hadir. Kitaban, satu kitab. Ya, lah kalau kitab di sini ini hakikat perkataannya. Memang mau nulis satu risalah, satu tulisan, kitab. Ini dalam ilmu balaghah disebut dengan jinas. Ini jinas tam. Ya. Nabi pertama mengatakan, itu nih bi kitabin aktub lakum kitaban. Jadi, ada dua kitab di sini. Itu namanya disebut dalam ilmu balaghah al jinas atam bainal kalimatain. Dalam ilmu balaghah ya. Tapi nggak sama jelasin ya. Nah, bukan tempatnya ya. Jadi kitab yang pertama maksudnya itu majas, minta alat tulis. Yang kedua memang minta kitab, ya. Mau menuliskan satu pesan. Ya, kalau bahasa sekarang message. Ya. Nabi mau menuliskan suatu pesan. Kitab. La tadillu ba'dahu, yang mana kalian wahai sahabat tidak akan tersesat ba'dahu setelahnya. Maksudnya setelah saya nulis ini, kemudian saya meninggal, kalian pegang teguh ini. Pegang teguh kitab ini. Nabi minta sesuatu Pak ya. Tapi kemudian Sayyidina Umar apa? Sebelum para sahabat mengambilkan alat tulis dan
apa tadi itu ya, tulang tadi ya, sebagai media tulisan, Sayyidina Umar berbicara ke sahabat yang hadir. Qala Umar radhiyallahu anhu inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghalabahul wajah. Nabi ini sedang sakit parah. Ghalabahul wajah. Golabatnya dikalahkan, didominasi, didominasi ya oleh sakit. Nabi sedang sakit parah ini. Wa indana kitabullahi ta'ala hasbuna. Dan kita, hai para sahabat, kata Sayyidina Umar, kita ini sudah punya kitab, yaitu kitabullah, Al-Quran. Kita sudah punya. Hasbuna, cukup bagi kita. Cukup bagi kita. Maksudnya kita nggak perlu lagi sesuatu yang Nabi tulis. Kasihan Nabi itu. Jadi Sayyidina Umar tuh kasihan. Nabi sudah sakit suruh nulis ya. Nah ini ada pertanyaan. Apakah Nabi bisa nulis? Kata Nabi ummi katanya ya. Nah ini ada dua pendapat. Pendapat yang masyhur, Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak baca tulis. Berarti maksudnya gimana tadi? Kata Nabi mau nulis. Maksudnya Nabi mendiktekan. Setelah alat tulis datang semua, media tulis sudah ada semua, Nabi nyuruh nanti. Siapa yang disuruh? Di dalam penjelasan sini Sayyidina Ali. Ya, di riwayat lain disebutkan Sayyidina Ali yang minggir. Sayyidina Ali yang disuruh. Sayyidina Ali yang disuruh. Ini kalau kita meyakini Nabi itu ya ummi. Tapi kalau meyakini Nabi itu tidak ummi, berarti Nabi yang nulis sendiri. Ada dua pendapat. Nanti dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam bab di sini di bab lain, di bab Maghazi ya, di bab Maghazi. Di bab Kitabus Sulh, mohon maaf, Kitabus Sulh. Sulh itu artinya rekonsiliasi ya, damai, sulh. Nanti akan dijelaskan tentang apakah Nabi itu ummi atau tidak. Baik. Taib. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian setelah Umar berbicara seperti itu, terjadi gaduh. Fakhtalafu, kemudian para sahabat gaduh. Ini Nabi menyuruh, memerintah. Berarti kan kalau perintah itu kan wajib. Kalau perintah itu, kata perintah itu pada dasarnya al-amru fil asli lil wujub. Dalam kaidah fikih disebutkan kata perintah itu pada dasarnya hukumnya wajib pada dasarnya, kecuali ada qarinah ya. Illa kecuali indalat alaihi qarinah. Kalau ada qarinah berarti tidak ada qarinah, ada indikator oh ini nggak wajib. Berarti nggak jadi wajib, menjadi sunnah contohnya seperti itu, atau mubah. Jadi para sahabat ini gaduh, berbeda pendapat. Kenapa? Karena Nabi nyuruh, tapi Sayyidina Umar tidak mau. Gak usah, gak usah didatangkan. Jadi perintah Nabi gak usah dipenuhi. Sahabat yang lain tuh heran, kok Sayyidina Umar kok berani melawan perintahnya Nabi. Jadi inilah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu kadang-kadang berbeda pendapat dengan Rasulullah. Tapi dalam beberapa hal pendapatnya Sayyidina Umar yang dibenarkan oleh Allah. Saya ulang lagi. Dalam beberapa hal Sayyidina Umar itu berbeda pendapat dengan Rasulullah. Tetapi kemudian wahyu turun membenarkan pendapatnya Sayyidina Umar. Itu disebut dengan muwafaqah Umar. Ya, muwafaqah Umar. Seperti dulu ya, satu tawanan perang Badar itu oleh Rasulullah musyawarah. Bagaimana sahabat ini tawanan perang Badar ini dibunuh, dieksekusi atau ditawan? Sayyidina Abu Bakar berpendapat
ditawan aja Nabi, ditawan, jadikan tawanan. Sayyidina Umar berpendapat dibunuh Nabi, pemberontak ini, dibunuh. Kemudian Nabi mengambil pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Ternyata wahyu turun kemudian membenarkan pendapatnya Sayyidina Umar. Mestinya dibunuh itu, karena pemberontak. Dan masih banyak lagi ya pendapat Sayyidina Umar yang kemudian dibenarkan oleh Allah. Nah, ini diantaranya juga ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendapat Umar itu yang betul, shawab, yang shawab. Meskipun pada awalnya perintah itu harus dikerjakan ya, tetapi Umar berpikir perintah Nabi itu bukan wajib. Perintah Nabi bukan wajib. Perintah wajib bukan wajib. Ya, Sayyidina Umar itu orangnya cerdas, pintar, cerdas. Ini Sayyidina Umar itu melihat Nabi ini perintah Nabi ini nggak wajib. Apa indikasinya? Nabi ini ya meminta tadi pengen menulis satu pesan kepada umatnya sebelum meninggal. Kenapa? Karena Nabi itu sayang banget kepada umatnya. Nabi khawatir umatnya ini tersesat. Makanya Sayyidina Umar mengatakan nggak perlu Nabi menulis pesan lagi. Kenapa? Sudah ada Al-Quran udah cukup. Jadi Sayyidina Umar itu kan ya hafal Quran. Sayyidina Umar itu ya ingat firman-Nya Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Allah berfirman, kata Allah, ma farratna, kami, kata Allah, tidak ya membiarkan sesuatu pun tidak dijelaskan di Al-Quran. Artinya semua terkait dengan agama Islam, aturan Islam ya, yang pokok-pokok itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Udah cukup. Kalau ingin selamat, Al-Quran itu cukup. Makanya Nabi nggak perlu lagi nulis satu kitab lagi, satu wasiat, nggak perlu semua. Dalam ayat lain Sayyidina Umar ingat, tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu tibyan, penjelasan likulli syai', untuk segala sesuatu yang terkait dengan keselamatan umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ini Umar ini cerdas sekali ya. Ternyata kata ulama yang benar itu pendapatnya Umar. Kenapa? Bukti yang lain, Nabi kan mintanya hari Kamis. Ya, Nabi minta hari Kamis kan? Kejadiannya hari Kamis. Hari Jumat, Sabtu, Ahad Nabi nggak minta lagi. Andaikan itu perintahnya wajib, Nabi nggak bakal diem. Pasti, mana itu? Saya minta apa? Alat-alat tulis. Saya mau nulis pesan untuk biar umat saya selamat. Nabi itu melihat nanti di belakang ini ada fitnah, banyak fitnah ya. Semakin maju ya, semakin Islam menyebar, banyak terjadi fitnah. Nah, Nabi ingin milih suatu pesan. Dan betul ini kata para ulama, diantaranya Ibnu Hajar, ini bukti kalau perintah Nabi tadi itu bukan wajib. Kenapa? Buktinya di hari besoknya Nabi nggak minta lagi. Jumat, Sabtu, Ahad, sampai Nabi wafat Nabi nggak minta lagi. Bahkan ketika Nabi wafat, siapa yang dipanggil? Ummati, yani itu sayang sama umatnya, umatku. Jadi Nabi itu sayang sama kita, jangan sampai umatnya ada yang tersesat masuk neraka. Itu Nabi nggak ridho. Itu hebatnya Nabi, sayangnya Nabi sama kita. Sampai mau nulis kitab lagi itu, padahal sudah ada Al-Quran gitu. Ya, makanya Sayyidina Umar nolak, gak usah, sahabat gak usah. Kalau sahabat gak terima, ini perintah Nabi. Kata Umar gak usah, cukup. Hasbuna, yaitu Al-Quran, hasbuna, cukup ya, hasbuna. Ya Allah, ini hebatnya Sayyidina Umar. Kita lanjutkan. Wa kasrul lagotu, ketika Sayyidina Umar ya tidak memenuhi permintaan Nabi, terjadi kisruh ya, gaduh. Gaduh. Padahal Nabi di samping mereka, Nabi terbaring di rumahnya, sahabat gaduh. Kemudian apa? Nabi bersabda, kumu anni, sahabat, ribut aja, istilahnya bahasa kita ya, ribut aja, saya lagi sakit, ribut katanya. Kumu, ayo berdiri. Berarti sahabat itu sedang duduk. Kumu, ayo berdiri, maksudnya pergi ya. Diusir sama Nabi, bahasa kasarnya diusir.
ribut kok di samping Nabi yang sakit ya. Nggak boleh ya. Zaman sekarang ini kalau kita ziarah Nabi di Madinah, nggak boleh kita angkat suara tuh, nggak boleh teriak-teriak ya. Bahkan ketika salam nggak boleh kenceng. Assalamualaikum ya Rasulullah, nggak boleh, pelan harus lilih. Ya. Nggak boleh kita meninggikan. Di Quran disebutkan tuh nggak boleh kita meninggikan suara di depan Nabi, baik masih hidup maupun sudah wafatnya. La tarfau aswatakum fauqa sautin Nabi, itu di Quran disebutkan. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suaranya Nabi. La tarfau aswatakum fauqa sautin Nabi. Ya, kenapa? Orang terhormat, ya, makhluk terhormat kekasih Allah, nggak boleh berbicara tinggi. Ya, semenjak ayat itu turun, kata Abu Bakar, semenjak ayat itu turun saya nggak pernah bicara kepada Nabi itu ya kencang. Nah, Abu Bakar itu kalau bicara ke Nabi suaranya pelan banget, takut terancam ayat tadi itu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jadi kalau Nabi itu berbicara volumenya 3, Abu Bakar bicara volumenya 2. Kalau Nabi ngomong bicara volumenya 2, Abu Bakar volumenya 1. Itu sejak turun ayat itu Abu Bakar As-Siddiq itu. Allah. Loh, kadang-kadang itu kalau orang ziarah itu di Madinah berisik itu ya. Itu nggak boleh itu. Ya. Nggak sopan ya. Nggak sopan, bisa melanggar tadi itu ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala itu ya. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Lah ini sahabat ribut di sampingnya Nabi. Ya. Nabi sedang sakit. Ya. Allah. Baik. Jadi ini surat apa ini? Surat Al-Hujurat ayat 2 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Tadi ya, kalau Nabi bicara 3 volumenya, kita harus 2. Kalau bisa 1. Ya, 1. Makanya kemudian ya, beberapa budaya ya, termasuk di Jawa ya, di beberapa daerah itu mempunyai bahasa kromo. Bahasa Jawa itu ada kromo inggil ya. Ada bahasa ketika kita bicara kepada orang tua itu ada kosakata yang halus. Contohnya sudah, dalam bahasa Jawa itu sudah itu kalau kasar wis. Tapi kalau yang sopan kromo itu sampun. Ya. Ya. Kalau kamu bahasa Jawa itu kowe ya. Kawan, ada kawan kue ya. Tapi kalau bicara dengan orang yang lebih sepuh, orang tua, guru ya, itu nggak boleh ngomong kue, nggak boleh, kawan nggak boleh. Itu siapa? Sampean atau panjenengan. Nah, itu ini diantaranya ya berdasarkan ayat ini. Kalau berbicara kepada orang yang lebih mulia, lebih tua, itu jangan seperti ngomong dengan orang biasa. Suaranya lebih rendah ya. Sama kayak istri kepada suami. Jangan kemudian lebih tinggi dari suami. Kadang kalau lagi marah itu ya Allah, tinggi banget itu ya. Ya Allah. Taib ya. Mestinya seperti itu. Allah. Jadi ya, di bahasa Indonesia itu nggak ada bahasa kromo, itu tidak ada ya. Kalau di bahasa daerah itu ya, ada ya. Ada. Di bahasa Jawa, Sunda itu ada. Untuk menghormati ya, menghormati ya. Baik, kata Allah wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd ya. Ya, kata Allah jangan kenceng-kenceng kalau berbicara kepada Nabi, seperti kalian ngomong berbicara dengan sesama kalian, harus beda. Kalau kalian melanggar, kata Allah apa? Amal kalian akan hancur, akan dicoret oleh Allah. Antah bato a'malukum wa antum la tash'urun, dan kalian nggak ngerasa itu, nggak ngerasa kalau oleh Allah dihapus. Kenapa? Mohon maaf, kurang ajar. Jadi kalau Nabi, di depan Nabi nggak boleh berbicara lebih tinggi dari Nabi. Nah, ini dipraktekkan mestinya. Ini ada ilmu tentang apa? Komunikasi ya, komunikasi antara
orang yang masih muda dengan orang yang lebih tua, atau kepada guru, kepada orang tua. Gak boleh lebih tinggi dari guru. Kalau sekarang itu kadang anak lebih kenceng daripada orang tua itu. Kadang anak ngebentak orang tua, itu dosa itu. Allah, la ilaha illallah. Jadi dihapus oleh Allah SWT. Taib. Baik, memang secara apa ya? Secara sopan santun lah ya. Memang pantasnya yang lebih muda itu ya, itu berbicara yang baik, yang sopan ya. Termasuk mahasiswa itu ya, kepada dosennya. Kadang-kadang dia nggak tahu, nggak sopan santun orang sekarang itu. Bilang seperti ngomong pada temannya aja, Pak dosen, oke Pak dosen, oke katanya ya. Oke, mestinya kan baik Pak dosen gitu kan, bukan oke ya. Bahasanya gitu kan, ya Allah. Ya Allah, jadi dianggap seperti temannya, nggak boleh ya. Harus punya memperlakukan orang itu sesuai dengan levelnya, makomnya ya. Kalau enggak ya kita dianggap orang yang kurang berpendidikan ya, tidak sopan ya, betul. Baik. Kita lanjutkan. Nabi kemudian menyuruh para sahabat pergi ya, keluar. Kenapa? Ribut. Kata Nabi apa? Kumu anni wala yambagi indit tanazu'u wala yambagi, gak pantas kata Nabi kalian itu ribut berdebat di samping saya, gak pantas ya. Jangankan debat ya, ngomong tinggi suaranya aja gak boleh, apalagi sampai ribut. Gak tahu ini sepertinya kejadian ini, gak tahu apakah setelah ayat ini turun atau sesudahnya ya, belum saya cek ya, apakah surah Al-Hujurat ini datang setelah kejadian ini apa sebelumnya, belum saya cek ya. Baik. La ilaha illallah. Fakharaja Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas ya, yaqulu berkata, Ibnu Abbas kemudian mengomentari ini disebutkan Ibnu Abbas sebenarnya tidak hadir di sana. Cuma ketika Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini kepada Ubaidillah, kepada muridnya, Ibnu Abbas berkomentar tentang kejadian itu. Jadi Ibnu Abbas itu nggak hadir kejadian itu, nggak hadir. Cuma ketika meriwayatkan ini, Ibnu Abbas berkata kepada muridnya Ubaidillah, innar rozi'ata, bisa dibaca rozi'ah, bisa dibaca iya-nya tasdid, rozi'ah. Rozi'ah itu artinya musibah. Sesungguhnya musibah, kulal musibah, yang paling berat. Ini gaya bahasa orang Arab ini ya. Innar rozi'ah kulal rozi'ah, innal musibah kulal musibah. Itu artinya musibah yang paling berat. Mahala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi, yaitu ada seseorang yang menghalangi antara Rasulullah dan kitabnya. Ini sepertinya Ibnu Abbas lebih condong kepada kalangan sahabat yang berpendapat mestinya ketika Rasulullah minta alat tulis tadi ya dicarikan. Jadi nggak cocok dengan pendapatnya Sayyidina Umar. Tapi para ulama mengatakan Umar yang benar. Karena perintah itu nggak wajib. Dan Sayyidina Umar nggak mau memberatkan Rasulullah. Kenapa? Sedang sakit parah. Ini bentuk apa? Bentuk kasih sayang Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar itu ketika mendengar Rasulullah wafat, Sayyidina Umar itu kayak orang gila, Pak. Mohon maaf ya. Gak percaya. Bahkan mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat saya tebas kepalanya, batang lehernya. Sayyidina Umar itu saking cintanya kepada Rasulullah. Jadi marah Sayyidina Umar itu. Tapi kemudian disadarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, fa inna Muhammadan qad mata. Nabi Muhammad itu ya manusia, ya bisa wafat. Ya. Kalau kamu menyembah Allah, Allah nggak bakal mati. Ya. Nabi Muhammad sama dengan kita manusia ya. Baru tersadar itu. Oh iya,
Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Mati juga, wafat juga. Baru sadar itu. Setelah sadar, tambah nangis itu Sayyidina Umar. Nangis, senangis-nangisnya itu. Ini disebutkan di beberapa buku sejarah, termasuk dalam kitab Ihya. Sayyidina Umar begitu nangis. Kekasihnya wafat. Allah. La ilaha illallah. Jadi ketika sakit Sayyidina Umar di samping Rasulullah, ya kasihan kalau Rasulullah mau nulis lagi wasiat, ya, nulis nasihat untuk umatnya. Padahal apa? Sudah ada Al-Qur'an, itu sudah cukup. Sudah cukup. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya. Tinggal 9 menit, cukup. Alhamdulillah. Jadi di kalangan sahabat ini, Bapak Ibu sekalian, sudah biasa terjadi perdebatan, ya, beda pendapat tuh biasa. Pernah terjadi Rasulullah mengutus sahabat dalam perang apa? Saya lupa perangnya, perang Khaybar apa ya? Saya lupa. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Fi Bani Quraidah, ya. Nabi bersabda, la yusalliyanna ahadukum, jangan sampai salah satu kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, di suku Bani Quraidah. Ini pesan Nabi. Kemudian sahabat Nabi tadi berjalan menuju Bani Quraidah. Sampai di jalan, matahari sudah mau tenggelam, mau maghrib. Beberapa sahabat berkata, saya mau sholat asar di jalan, di tengah jalan. Padahal belum sampai. Sahabat yang lain mengatakan, nggak boleh. Kenapa? Nabi tadi berpesan apa? Jangan sampai sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lah ini sekarang kan belum nyampe kita, baru sampai di Karawaci gitu. Nggak boleh. Tapi sahabat yang lain mengatakan, nggak gitu. Itu maksud Nabi itu kita suruh ke Bani Quraidah cepet-cepet, jangan lambat. Sehingga apa? Sebelum matahari tenggelam kita sudah sampai dan kita bisa sholat asar di sana. Debat sahabat, para sahabat itu debat tadi yang diutus itu. Kenapa? Beda penafsiran, beda ijtihad. Yang satu memahami secara letterlek, secara tekstual, pokoknya nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mau matahari sudah tenggelam, pokoknya Bani Quraidah. Jadi nggak peduli aturan fikih, nggak. Nah, Rasulullah ngomongnya kayak gitu. Ini namanya tekstual. Jadi di zaman Nabi itu sudah ada pemahaman tekstual, itu sudah ada, dan itu dibenarkan oleh Nabi. Yang kedua, pemahaman kontekstual. Maksud Nabi itu bukan kayak gitu. Maksud Nabi itu kita disuruh cepat-cepat ke Bani Quraidah supaya apa? Supaya kita bisa sholat di sana. Suruh cepat maksudnya. Ternyata kita nggak cepat, ya, mungkin macet dan sebagainya. Nah, kalau kita kemudian nggak sholat di jalan, berarti kita kan sholatnya di waktu maghrib. Berarti sudah habis waktunya, kan gitu. Kan nggak sah kayak gitu kan menurut sahabat satunya. Makanya kemudian dia sholat di jalan meskipun belum sampai di Bani Quraidah. Nah, kemudian dua orang ini, bukan dua orang, banyak sahabat, ya. Ada yang pro kepada tekstual, ada yang pro kontekstual. Kemudian mereka lapor kepada Nabi, ya Nabi, kita debat tentang ini, bagaimana? Nabi membenarkan dua-duanya, ya. Yang satu dibenarkan, yang satu juga dibenar. Tidak ada mengatakan kamu salah, kamu yang benar. Enggak, semuanya Nabi memberi senyuman, dibenarkan dua-duanya. Masya Allah, ya. Taib, la ilaha illallah. Allah. Jadi ini masalah ijtihad para sahabat. Taib. Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Kalau gak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Gak ada pertanyaan, saya tanya.
Oh ya, ada saya pancing baru mau tanya. Ada mic, ini ada mic nih, ambil. Nih. Kasih mic-nya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi prioritas usia dan keilmuan. Kalau dalam interaksi ya, interaksi maksudnya dalam keseharian tidak terkait dengan agama ya. Yang muda itu yang hormat pada orang tua. Meskipun yang lebih pintar itu yang muda. Ini ada anak muda 17 tahun tapi sudah hafal Quran. Ada orang sudah 70 tahun belum hafal Quran, bahkan bacanya belepotan Qurannya. Siapa yang hormati? Yang tadi itu. Meskipun dia hafal Quran, tapi dia tetap ketika berbicara dengan orang tua, ya sopan orang tua, menggunakan bahasa yang bagus, mendahulukan. Pak, ayo lagi lagi makan bersama contohnya, habis gotong royong, dahulukan yang tua. Bunda ini yang hafal Quran enggak? Tapi dalam hal agama, siapa yang jadi imam? Yang hafal Quran meskipun umur 17. Oh ini jangan yang tua dulu, enggak. Dalam hal agama, siapa yang berilmu? Siapa yang faqih? Kata Nabi, ya ummuna afqahuna, yang berhak mengimami kita yang paling faqih. Nabi enggak berkata yang paling tua, enggak. Yang paling faqih, yang bacaannya bagus, tahu tentang apa? Rukun-rukun sholat, yang membatalkan sholat. Nah, itu yang didahulukan meskipun dia masih umur 17. Asalkan sudah akil balik ya, akil balik. Gitu ya. Nah, dalam hal-hal yang biasa ya, muamalah mendahulukan umur. Allah itu menghormati, mengapresiasi orang yang berumur sudah lanjut usia. Bahkan dalam hadis disebutkan orang yang umur 60 tahun dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, serius, di hadis itu ada. Di buku saya sebutkan tuh, di dalam kitab Tasawuf Transformatif itu ada. Semakin bertambah umur, Allah semakin sayang kepada orang yang tua. Itu Allah menghormati orang yang sudah tua. Apalagi kita, lebih wajib kita menghormati orang yang tua. Kita nggak usah pakai agama ya, pakai akal saja. Kan mana yang lebih, siapa yang wajib menghormati? Yang muda apa yang tua? Yang tua. Yang muda ya. Terus yang tua bagaimana kata Nabi? Kalau yang tua menyayangi, mengayomi yang muda. Jangan sombong, kemudian jangan kamu itu anak masih bau kencur ya, bau kencur katanya. Pipis saja masih belum lurus. Nah, itu kan sombong berarti ya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu ya. Nih, jadi paham, alhamdulillah. Habis ya waktunya. 1 menit. Ini pertanyaan saya tadi. Kira-kira kalau Nabi tadi nulis, itu nulis apa? Nah, itu pertanyaan saya. Nabi tadi andaikan dikasih alat tulis, nulis apa? Itu pertanyaan saya itu. Nah, cari, nggak ada jawabannya itu. Kok nggak terjadi ya? Ya Allah, kok nggak terjadi kan? Tapi di dalam ini disebutkan, Pak. Dalam kitab ini disebutkan, dalam kata Ibnu Hajar, beberapa ulama itu menerka, mengira-kira, andaikan Nabi nulis apa? Katanya di sini, pertama, karena arada ayaktub kitaban yanussu fi alal ahkam liyartafil ikhtilaf. Nabi itu ingin nulis hukum-hukum supaya umatnya ini enggak debat, enggak bunuh-bunuhan itu. Nulis berapa hukum. Ini menurut satu pendapat. Pendapat yang kedua, enggak. Nabi itu ingin arada ayanus ala usamil khulafa ba'dahu hatta la yaqa bainahum al-ikhtilaf. Nabi itu ingin nulis nama-nama
khalifah setelah Nabi wafat. Nabi kan mau wafat, mau nulis. Yang pertama siapa? Nanti setelah ini meninggal siapa? Itu katanya. Ini apa namanya praduga ya namanya ijtihad para ulama. Nabi itu karena kejadian ini nggak jadi kan, nggak jadi nulis, tapi ulama itu kira-kira Nabi itu kalau nulis apa gitu ya. Ya Allah. Nah ini pendapatnya Sufyan ibnu Uyainah. Andai kan Nabi tadi dikasih alat tulis, Nabi bakal nulis setelah saya siapa. Dan ternyata ya yang menggantikan Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Nabi nggak nulis ya, tapi para sahabat tuh tahu kenapa? Karena Nabi ketika sakit nggak bisa ngimami, yang ditunjuk siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, kamu gantiin saya. Abu Bakar nggak mau. Kata Aisyah, jangan paksa Nabi. Abu Bakar itu kalau sholat, ayah saya itu kalau sholat itu nggak kuat, kenapa? Pasti nangis. Abu Bakar itu kalau sholat nangis, hatinya lembut. Nggak nangis. Allah. Ya Allah, la ilaha illallah ya. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita ketemu di bulan depan, masih di Kitabul Ilm insyaallah. Kita tutupin kantor majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.